letakkanlah imam itu di tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini datangnya dari Abu Hurairah. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasitul imamah, letakkanlah imam itu di tengah-tengah. Wasuddul kholala, dan tutuplah celah-celah barisan. Rawahul Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi penting sekali kita itu dalam rangka sholat berjamaah, letak imam di mana, lalu cara membuat shaf itu bagaimana. Imam itu selayaknya diletakkan di tengah-tengah. Kenapa? Supaya bisa dilihat baik jamaah yang sebelah kanan maupun sebelah kiri. Karena di hadis yang lain disebutkan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, apabila imamnya rukuk maka rukuklah. Wa idza rafa'a farfa'u, apabila imamnya itu i'tidal maka harus mengikuti i'tidal. Jadi kalau di masjid ini sudah disiapkan tempat imam di mihrab, ini tengah-tengah. Cara bikin shaf itu kadang-kadang kita salah, kadang-kadang karena malas kita. Ngapunten, masjid kita ini pintunya ada di sebelah kiri, di sebelah sana. Kadang-kadang kita itu bikin shaf ngumpul di sebelah kiri. Itu tidak ada kesunahan, tidak dapat kesunahan. Yang disunahkan, yang dianjurkan, imam itu di tengah, lalu bikin shafnya mulai tengah, Pak. Jangan mulai kanan, jangan mulai kiri, tengah-tengah kosong, tidak ada kesunahan. Jadi tengah sini dulu. Ini umpamanya, wah saya ini gak pantas untuk membadali atau menggantikan imam, ya satu atau dua yang di belakang imam ini dikosongi umpamanya, ya. Lalu mulai tengah ke kanan, terus ke kiri, ya. Karena keutamaan berkah jamaah itu turun dari imam itu ke belakang, sebelah itu ke kanan, terus ke kiri. Beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan keutamaan shaf sebelah kanan, ya, itu lebih utama dari shaf sebelah kiri, ya. Terima kasih. Nah, setelah itu kalau bikin shaf kedua itu juga dimulai tengah, jangan sampai mulai kanan mulai kiri. Pada umumnya saya lihat di sini, mudah-mudahan ngapunten yang sholat dengar gitu, ya, mulai kiri semuanya, Pak, mepet tembok sana, tidak ada kesunahan. Makanya kalau saya ngimami, shaf pertama dipenuhi, shaf kedua dimulai tengah, karena itu aturannya. Maaf, yang biasa di situ mudah-mudahan bisa berubah, ya. Jadi kalau shaf pertama udah penuh, shaf kedua dimulai tengah, ya. Shaf kedua penuh, shaf ketiga dimulai tengah. Itu aturan dan itu kesunahan.
sekarang begini, ada orang yang datang, ya, sop pertama sudah penuh, Pak. Sop pertama penuh, lalu dia datang sendirian. Nah, ini bagaimana? Karena apa? Karena menurut riwayat, kalau ada orang yang sholat sendirian, iku digondol macan, ya, iku diewangi setan. Jadi tidak boleh, ya, kalau datang sendirian, duk tengah ijenan atau duk kanan ijenan, di kiri ijenan sendirian. Tidak begitu aturannya. Jadi kalau sudah dilihat ini penuh, toleh tidak ada orang, hanya sendirian dia, maka yang perlu dilakukan, orang ini harus ke kanan, Pak. Ke kanan kurang satu. Nah, yang sebelah kanan itu dijawil supaya ke belakang menemani. Nah, yang dijawil ini mudah-mudahan ikut ngaji. Kok dijawil meneng ae, lapo jawil-jawil iku. Wong salat dijawil, meneng ae. Kesuwen ngene, mundur lek. Sampai udah opo gak ngerti. Salat iki padha ae mlihat. Ya, padha gak melok ngajine. Jadi ke kanan, yang paling kanan, ujung kanan itu dijawil, dia mundur menemani. Nah, tapi kalau umpamanya dia datang sendirian, tadi setelah wudhu si ada teman, si ono konco sing wudhu, maka dia boleh di tengah, berharap orang yang berwudhu tadi sholat itu menemani dia. Jadi tengah ini jangan sampai sendirian, si dijawil itu yang tengah. Yang tengah mundur, bolong ini, Pak. Ini bolong, ini geser sana sampai geser sini juga nggak pas. Jadi ini aturan bikin soft. Kalau soft pertama belum penuh, jangan sampai, malah ada ulama yang begini, Pak. Soft pertama belum penuh, bikin soft lagi dia sendirian di belakang, tidak termasuk mendapatkan keutamaan jamaah. Sausufufakum, ya. Jadi kesempurnaan soft itu adalah rapat, lurus. Sementara ini karena pandemi, maka kita jarak. Ya, di sini disebutkan wasudul kholalah, isilah celah-celah itu yang kosong-kosong. Kecuali dalam keadaan pandemi ini, ya, ini darurat, ya, supaya tidak menular, maka dikasih jarak. Kalau normal itu diharapkan bisa rapat. Jadi ngapunten mulai sekarang Bapak-bapak, karena begini Bapak ya, saya ikut kajian-kajian itu beda-beda. Ada di masjid itu kajian yang semacam ini membawa kitab semuanya, kitab terjemahan. Ya, kalau di Gresik di Masjid Al-Ikhlas itu pakai kitab Bulughul Maram, dia pakai kitab terjemahan semuanya, bawa Pak. Jadi pegang begini, ya. Ada lagi kajian itu ditulis, sehingga setelah kajian itu ada asarnya, ada bekasnya. Nah, mudah-mudahan meskipun tidak ditulis, didengarkan, ini bisa diamalkan. Ini nanti bikin soft mulai tengah, ya. Nanti kalau tengah sudah penuh, geser, jangan sampai soft pertama belum penuh, bikin soft lagi di sebelah kiri, karena dekat dengan pintu. Ya, jadi maaf ya, ini saya agak keras, mudah-mudahan bisa didengar dan bisa dipraktekkan. Ya, karena beberapa kali waktu ngimami kami sering menyampaikan semacam itu, sob tengah dulu. Pertanyaan mungkin masalah letak imam ini, ya enggak. Kita lihat ada orang yang lagi wudhu. Ya, ada wudhu. Dia itu Ikut temani kita. ternyata dia nggak ada apa-apa.
Ya. Nah ini. Mungkin dia maaf wudhu akhirnya ke belakang. Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Bambang 2. Pertama, tadi umpamanya kita wudhu berdua, lalu kita selesai wudhu dulu. So pertama udah penuh. Kita berharap teman kita yang wudhu tadi ini menemani kita, sehingga kita memberanikan diri, mengestimasi nanti teman kita akan nyusul, maka di tengah-tengah sendirian, tidak di sebelah kanan jawil. Ternyata hanya wudhu terus pulang, Mbak. Nah bagaimana yang begitu itu? Sudah tidak apa-apa, karena kita sudah mengantisipasi bahwa insya Allah orang ini kemungkinan besar ikut sholat, gitu loh. Gak tahu udah dokter semaput umpamane, atau malah ke kamar mandi, tidak apa-apa. Ya, semacam ini loh. Orang yang sudah biasa berjamaah, Pak, sudah biasa berjamaah, sholat jamaah, Pak, tidak pernah ketinggalan. Ya, terus dia sakit tidak bisa jamaah, ada adzan, dia itu sangat kecewa, ya Allah saya bisa ikut sholat berjamaah. Dalam riwayat hadis itu sudah mendapatkan keutamaan sholat jamaah meskipun dia sholat di rumah. Nah tadi itu begitu, antisipasi saya, orang ini ikut menemani saya, ternyata tidak, semacam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.